Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fahri Husain, NIM 202111485 dari kelas 2P Manajemen. Kali ini saya akan membuat video UTS Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Dr. HI Fatur Rahman MPD. Langsung saja, soal yang nomor 1, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Nomor 1, jawab. 1. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Nomor 2, kurangnya ketelitian dalam menulis. Nomor 3, penguasaan kosakata yang kurang. Contoh, di mana seharusnya di spasi mana. Aktivitas, seharusnya aktivitas, pakai V bukan F. Terus kemudian nasihat, seharusnya nasihat, pakai I bukan E. Kemudian soal yang nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawab. Yang membedakan kutipan langsung dan tidak langsung salah satunya adalah kutipan langsung mencantumkan sumber penulis di awal kalimat dan disertakan tahun terbit beserta halaman sumbernya. Sementara kutipan tidak langsung mencantumkan sumber penulis di akhir kalimat kutipan. Contoh, kutipan langsung. Diplomasi publik dilakukan oleh berbagai macam negara untuk berhubungan dengan aktor individu, sedangkan terbuat komunikasi secara government to people. Snow, 2009, halaman 6. Contoh kutipan tidak langsung. Diplomasi publik dapat memperbaiki hubungan antara negara dalam situasi konflik apabila dilakukan dengan jangka waktu yang panjang dan berfokus kepada individu di negara asing. Angkat 1. Kemudian soal nomor 3, apa perbedaan biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jawab. Nomor 1, biografi adalah riwayat hidup seorang yang ditulis orang lain dengan mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Contoh, biografi B.J. Habibie, lahir 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga ini memiliki nama lengkap Profesor Dr. H. Ing. Dr. Sc. Mulk Bakhrudin Jusuf Habibie. Beliau pun pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-7. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya asal Parepare. Kecerdasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengetahuan terutama fisika semenjak Habibie masih kecil. Yang nomor 2, bibliografi adalah daftar buku atau kekurangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Contoh, Keraf, Goris 1980, Komposis, ND, Nusa Indah Ibrahim, Nini 2011, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, Jakarta 2, UHAMKA Press. Kemudian soal yang nomor 4, apa perbedaan makna antara pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawab. Kata jam digunakan untuk menunjukkan kata pergantian waktu atau durasi. Contoh, A. Perjalanan Kudus Semarang menempuh kurang lebih selama 2-3 jam. B. Pertandingan bulu tangkis ini berlangsung selama 1 jam. Sedangkan kata pukul adalah untuk menunjukkan waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, A. Bus dari daerah Semarang menuju Surabaya akan tiba di Kudus pada pukul 15.00 WIB. Kemudian contoh yang B.
Kelas Bahasa Indonesia akan dimulai pada pukul 20.00 WIB. Kemudian soal yang nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apabila kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawab. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan bunyi bermakna yang digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat pengguna bahasa. Karena tujuan utama disepakatinya susunan lambang-lambang bunyi yang tersistem dan bermakna tersebut sebagai media komunikasi, oleh sebab itu bahasa merupakan media atau alat yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar pengguna bahasa. Kemudian yang nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawab. Karena penulis tidak menggunakan tanda koma di antara unsur-unsur dalam suatu perincian untuk mengapit keterangan tambahan dan untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, aku hanya membawa buku, tas dan pensil. Itu salah. Yang benar adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Itu yang benar. Kemudian contoh yang nomor 2. Adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Itu salah. Yang benar adalah karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Kemudian contoh yang nomor 3. Dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Itu salah. Yang benar adalah dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Itu yang benar. Kemudian contoh yang nomor 4. Aku, ibu, ayah, kakak, dan adik. Itu yang salah. Yang benar adalah aku, ibu, ayah, kakak, dan adik. Itu yang benar. Kemudian contoh yang nomor 5. Perutku sangat lapar sehingga, aku segera makan. Itu salah. Yang benar adalah perutku sangat lapar, sehingga aku segera makan. Kemudian soal yang nomor 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawab. Salah satu perbedaannya adalah tanda titik koma digunakan untuk pengganti kata penghubung, sedangkan tanda titik 2 digunakan untuk dialog tertulis. Contoh tanda titik koma. Cuaca sedang buruk, anak-anak tetap berangkat sekolah. Yang nomor 2. Setiap malam Adi belajar, ayah nonton bola, ibu menyelesaikan pekerjaan. Contoh tanda titik 2. Nomor 1. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat asam manis kerang. 2. Bawang bombay, bawang putih, bawang merah, saus, garam, gula dan mentega. Contoh yang nomor 2. Hanya ada 2 kemungkinan dalam satu perlombaan. 2. Menang atau kalah. Kemudian soal yang nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi bisa jadi karena kurang telitinya dalam satu penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Contoh, analisis stiliska dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Joko Pinurbo. Pada contoh judul di atas terdapat kesalahan, yaitu judul buku puisi tidak dicetak miring. Seharusnya yang benar adalah analisis stiliska dalam kumpulan puisi buku latihan tidur itu dicetak miring karya Joko Pinurbo.
Kemudian soal yang nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab. Kesalahan penulisan konsonan dan vokal kaitannya dengan kata baku dan tidak baku. Contoh kesalahan penulisan konsonan. Wahana itu dibuat khusus untuk anak-anak. Itu salah. Yang benar adalah wahana itu dibuat khusus anak-anak. Benar. Contoh yang nomor 2. Mesin itu sudah otomatis. Salah. Yang benar adalah mesin itu sudah otomatis. Kemudian contoh kesalahan penulisan vokal. Yang nomor 1. Tolong belikan obat di apotek. Itu salah. Yang benar adalah tolong belikan obat di apotek. Pakai I bukan E. Kemudian contoh yang nomor 2. Dika sedang berada di tempat fotokopi. Itu salah. Yang benar adalah Dika sedang berada di tempat fotokopi. Yang benar pakai I bukan pakai Y. Ya udah segitu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.